Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mira Anggraini dengan NIM 2002405050, Prodi Agribisnis semester 5. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Haji Maria Muklim, SPD NPD, dosen pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu struktur organisasi perusahaan. Nah, struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan. Menurut beberapa ahli yang salah satunya adalah David Wilson, struktur organisasi adalah pola hubungan yang diciptakan di antara komponen-komponen bagian dari seluruh organisasi yang menggambarkan pola komunikasi, pengendalian, dan wewenang. Struktur organisasi ini dibuat untuk memudahkan perusahaan dalam menerapkan pola kerja dan tanggung jawab komponen dalam perusahaan. Jadi, struktur organisasi dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan menetapkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Struktur organisasi dicerminkan dalam bentuk bagan atau grafis yang disebut dengan bagan organisasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur organisasi atau bagan organisasi perusahaan yang dimulai dengan direksi. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pengurusan perseroan ini. Direksi harus bisa menunjang kepentingan dan juga tujuan dari persero tersebut, baik itu di dalam pengadilan atau di luar, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah disediakan. Di bawahnya ada direktur utama. Direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum suatu perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi, keuangan, dan kesekretariatan. Selanjutnya ada direktur keuangan. Direktur keuangan ini bertugas di semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan dan anggaran perusahaan. Dia juga bisa mengevaluasi apakah perusahaan tersebut mendapatkan profit atau defisit. Di bawahnya ada direktur personalia. Direktur personalia bertugas untuk mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Di bawahnya lagi ada macam-macam manajer. Nah, manajer sendiri adalah orang yang menyesuaikan dan mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi. Tugasnya sendiri adalah memberi pengarahan dalam membuat keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan merancang organisasi dan pekerjaan, menyeleksi, menilai, melatih, dan mengembangkan pegawai atau calon pegawainya. Selanjutnya ada macam-macam manajer yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah manajer personal. Manajer personal tugasnya itu membuat rencana pemeliharaan tenaga kerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kedua ada manajer pemasar. Manajer pemasar adalah orang yang bekerja di bagian memasarkan hasil produksi dalam perusahaan. Secara umum, tugasnya adalah membuat rencana dan rancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tren yang ada di pasaran. Ketiga, ada manajer pabrik. Manajer pabrik adalah orang yang melihat dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pabrik yang dititipkan kepadanya. Yang terakhir ada administrasi dan pergudangan. Nah, administrasi dan pergudangan itu bertugas untuk segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Pada bagian ini terdiri dari akuntan, CMT, dan kasir. Tugas admin dan pergudangan yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh transaksi yang terjadi. Selanjutnya pada bagian paling bawah yaitu divisi-divisi.
Nah, divisi bertugas untuk mengelola, mengelompokkan bisnis perusahaan sesuai dengan arahan perusahaan. Yang terakhir, saya akan sedikit memperlihatkan gambar atau foto dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kampus 1 atau kampus pertama itu terletak di Jalan Latamaceling, Tompot 3, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Berikutnya ada gambar dari mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dan yang terakhir ada gambar dari kampus 2 Universitas Cokro Aminoto Palopo yang terletak di Jalan Salok Bulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa bergabung di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.